Karambie di kuku rang muda-muda. Rancak diisi durian joka mumu. Sambil menunggu datangnya waktu baboko. Rancak diisi dengan kajian ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allazi an'amana bini'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajam. Wa ala alihi wa sahbihil kiram. Ashhadu an la ilaha illallahu khaliqul alam. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anam. Amma ba'du. Faqala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Shadaqallahul maulanal azim. Para pemirsa shaimin dan shaimat yang berbahagia. Kajian kita pada sore hari ini adalah 5 resep menghafal ilmu. Ketika kita seorang pelajar mahasiswa mengikuti wirid pengajian, posisi kita ada 7. Yang pertama, cepat hafalnya, cepat lupanya. Yang kedua, cepat hafal, lambat lupa. Yang ketiga, lambat hafal, cepat lupa. Yang keempat, lambat hafal, lambat lupa. Yang kelima, cepat hafal, tidak lupa-lupa. Yang keenam, lambat hafal, tidak lupa-lupa. Dan yang ketujuh adalah tidak ada yang hafal, tentu tidak ada juga yang akan lupa. Nah, pernah terkadang jamaah ketika ditanya oleh ustadznya, oleh sang guru, sudahkah hafal ilmu yang diberikan tadi, wahai Bapak Ibu? Jamaah menjawab, hafal Ustaz. Ketika disuruh baca awalnya, tidak hafal. Dibaca awalnya oleh Ustaz, lalu suruh disambung, juga tidak bisa. Awalnya sambungannya diajarkan, lalu akhirnya pun juga lupa. Nah, pada akhirnya jamaah bilang sama Ustaz, kita belajar ketika dewasa ini Ustaz, yang terpenting adalah pahamnya oleh Ustaz. Rangkua kadado, pikir palituati, manuang seribu aka. Itu nan perlu oleh Ustaz. Lalu mereka keluarkan nyanyi. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar sesudah dewasa. Laksana mengukir di atas air. Tetapi yang terpenting bagi kita adalah belajar dan belajar. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu itu adalah sepanjang hayat kita ada di dunia ini. Tonggak macu, tonggak masaji, katigo tonggak balai-balai. Walau anak angku, walau anak kati, kalau indak beraja, indak kepandai. Lalu apa 5 resep mudahnya menghafal ilmu? Yang pertama, sholatul laili walau rak'ataini. Surah Al-Isra ayat 79 menjelaskan bahwa wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Sebahagian dari malam-malam yang kamu lalui, hendaklah kamu bertahajud. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ketika tahajud itu kamu lakukan, janji Allah kamu akan mendapatkan maqamam mahmuda, tempat istimewa, tempat tertinggi yang mendapatkan ridho dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Maka ujung penghambaan dari ibadah kita, kita berucap ilahi anta maqsudi wa ridhoka matlubi. Wahai Tuhanku, Engkaulah yang aku cari dan keridhaan Engkaulah yang aku tuju. Para pemirsa yang berbahagia. Yang kedua adalah dawamul wudu, mengekali wudu. Wudu yang berkekalan
maksudnya adalah bangun tidur kita berwudu. Kemudian mau sholat subuh berwudu. Mau duha berwudu. Mau zuhur berwudu. Asar berwudu. Maghrib berwudu. Isya berwudu. Dan bahkan sebelum kita tidur kita dalam keadaan berwudu. Dan kalau sudah tidur berarti kita tidak berwudu lagi. Karena tidur yang tidak tetap di atas tempat duduknya itu adalah sudah membatalkan wudu. Orang yang mengekali wudu maka wajahnya akan bercahaya. Dan ketika nanti di padang mahsyar dari kejauhan wajahnya akan terlihat terang benderang bagaikan bulan purnama. Karena dia rajin berwudu, karena dia dawamul wudu. Yang ketiga, at-taqwa fis sirri wa alaniyah. Menjaga ketakwaan ketika kita sendiri di depan orang banyak. Ketika awak jadi imam, panjang ayat dibaca. Ketika awak surang, juga panjang ayat dibaca. Ketika awak jadi imam setelah solat berzikir dan berdoa. Ketika solat sendirian juga berzikir dan berdoa. Artinya antara kita di depan orang banyak, antara kita hanya dengan Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan kita stabil. Tidak dibalikkan solat surang sabanta, solat berjamaah lama-lama. Bahkan kalau jadi imam ditintinglah irama dan serancak-rancaknya, ayat dan sepanjang-panjangnya. Rakaat pertama kadang dibaca surah Yasin. Rakaat kedua dibaca pula surah Al-Mulk. Sudah salam kanan kiri balimo jamaah mati. Beranam ditandu ke rumah sakit, bertujuh menangi pulang. Gara-gara imam tidak menenggang. At-taqwa fis sirri wa alaniyah. Yang keempat adalah as-siwaku. Menggosok gigi. Apa hubungannya menggosok gigi dengan ilmu? Al-ilmu nur. Ilmu itu adalah cahaya. Ilmu itu adalah suci. Ilmu itu adalah bening. Maka akan masuk kepada orang yang hatinya suci. Kesucian hati itu, kesucian mulut menjadi awal dari kesucian hati. Bagaimana hati akan suci ketika mulut kita tidak bersih? Maka setiap makanan yang akan masuk ke dalam perut kita yang akan mengganggu hati kita, perlu kita sterilkan, perlu kita bersihkan, perlu kita beningkan, dan perlu kita jernihkan. Maka menggosok gigi itu disunatkan pada 3 tempat. Yang pertama, setiap bangun tidur, sunat gosok gigi. Yang kedua, setiap mau sholat wajib, sunat gosok gigi. Dan yang ketiga, setelah memakan makanan yang makruh, al-jariyu wal fatayyu, jariang dan patai, maka kita sunat menggosok gigi. Nah, 3 hal ini disunatkan kita gosok gigi. Ada yang bertanya sama Ustaz, kalau seperti itu Ustaz bisa 10-12 kali kita gosok gigi Ustaz? Iya. Apakah nanti giginya tidak akan bertambah tipis atau giginya menjadi hancur Ustaz? Tidak. Semakin bersih dengan Pepsodent, semakin indah dilihat, semakin harum mulut kita. Nah, kecuali pada Ramadan setelah zuhur, kita dimakruhkan gosok gigi karena dikhawatirkan akan tertelan Pepsodentnya. Ketika itu kita tidak disunatkan lagi gosok gigi setelah tergelincir matahari pada bulan Ramadan. Yang kelima adalah ayyakula littaqwa, makan karena takwa. Apa konsepnya makan karena takwa? Makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Makan sebelum lapar bana, berhenti sebelum kenyang bana. Kadang dia awak la lapar sebana lapar, alun jua makan lai. Allah bantu kacau dia beri pari tidak terlalu kenyang, alun jua berhenti lai. Apa kaitannya antara makan dengan ilmu? Biasanya kalau awak makan banyak, urek mata kanduh, punggung kanduh, akhirnya setiap mengaji mengantuk se. Ingat-ingat setiap kita mengaji di kuduk kita ku ada datuk. Bukan datuk perpatih dan sabatang, tidak perlu datuk temanggungan. Panik di punggung membalik ke kuduk, nyetutui lagi mata, nyagi komando. Keceknya lagi, tolong takkan tek tuak. Akhirnya, mangan tuak. Nah, kalau mengantuk dalam mengaji,
Beko bertanya tiba di rumah suami dan isteri, kaji buya tadi bu, kaji buya tadi hebat, hebatnya santiang, santiangnya ya padih, padihnya, indak dapat ke dibaca. Nah, maka konsep ini, 5 resep ini adalah 5 resep untuk memudahkan kita menghafal ilmu agar tersimpan di dada, melekat di memori. Man aroda ayyahfizal ilma falahu ayyulazima khamsa khisalin salatul lail walau rak'atain dawamul wudu at-taqwa fis sirri wa alaniyah ayyakula lit taqwa wassiwaku. Api-api 1001 bamerek muka belakang. Kalau hati lai disi ilmu, insya Allah hidup kita akan tarang. Demikian kajian kita pada sore hari ini. Selamat berbuka puasa. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.